Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Di video kali ini, real mencoba makanan influencer, bahkan ini adalah artis yang sedang naik daun ya. Karena dia ini sekarang buka usahanya bener-bener dari nol banget coy. Baru buka A, tiba-tiba ada B, ada C, ada D. Dan sekarang nih lu lihat nih, dia baru aja buka namanya ayam goreng basah Aldi Taher ya. Ini dia buka usahanya tuh di daerah Senopati. Tadi kita datengin langsung usahanya dan dia bukanya 24 jam. Makanya bisa gue datengin pagi-pagi karena gue siang-siang takutnya dia rame coy. Makanya gue datengin pagi-pagi, kita take away aja. Dan menunya sesimpel ini lu bisa lihat. Jadi dia menunya tuh sesimpel kayak ayam goreng basah gini. Dapat 2 setup sambal, dapat jukut goreng. Dan ini gue pakai nasi jeruk tapi gue nggak lupa buat take away juga ekstra buat nasi uduknya. So langsung aja, gue penasaran buat cobain. Gue langsung aja kita gas aja. Tapi seperti biasa, sebelum gue gasin nasi uduknya, gue bakal minum dulu. Dan karena ini akan melawan makanan dari Lord Aldi, jadi gue di sini pakai Lord Bagio Sutoyo. Kita minum dulu bersama Bagio Sutoyo. Yuk, bismillah. Oke, langsung ya. Oke, ini dia makanannya. Jadi sebenarnya ini agak mengingatkan gue sama ayam goreng Bandung Bu Iin ya. Walaupun gue sendiri belum pernah cobain ayam goreng Bandung Bu Iin karena ngantri dan rame terus, jadi gue males. Nanti aja kali ya, mungkin kalau udah ada cabang atau gimana. Gue males, tapi melihat yang punya Mas Aldi ini, dia buka 24 jam, jadi ada kemungkinan kalau paginya sepi, makanya gue gasin ini aja dulu deh. Kemarin sempat viral di threads, dalamnya ada yang masih mentah. Apa kita dapat hal yang sama? Kita buka ya. Dagingnya lembut banget sih. Ini kayak pakai pejantan dah dia. Tuh ya. Aman ya guys ya. Aman. Ih, lembut banget tapi sumpah. Gue cobain ayamnya dulu. Yuk, bismillah. Enak. Oke juga ayamnya. Jadi dia selain lembut ya, kulitnya masih berasa kenyal, lembut, bumbunya meresap. Makanya gue kemarin sempet agak bingung, kok bisa-bisanya nggak mateng? Karena ini setahu gue lewat proses ungkep ya. Tuh, ini mateng sih. Tuh. Kok bisa-bisanya lewat proses ungkep buat ayam gini yang biasa digodoknya agak lama, bisa ada yang masih merah, gue nggak ngerti dah. Sekarang kita cobain aja makan sama sambal-sambalnya, kita tuangin dulu sambalnya. Kita full setup ya, full setup sambal. Ini kayak sambal bawang dah. Sambal satu, sambal hijaunya. Tuh, kita tuang juga. Sip. Cuma saya jukut gorengnya tuh kayak kelihatan crispy ya, kayak layu banget noh, terlalu lemes. Yaudah, kita sekarang ambil ayamnya kayak gini. Ayamnya lembut banget sih, gue suka. Tuh, lembut banget, real. Kasih ke sambal set. Sambalnya di ini ya, blender kasar. Sambal hijau kita kolepin. Nasi jeruknya sumpah wangi banget. Dan ini, teksturnya mantap nasi jeruknya. Di tengah-tengah nih dia, nggak terlalu pulen dan nggak perah juga. Gas, yuk mari. Enggak, gue mau apresiasi pertama selain ayamnya enak, nasi jeruknya enak banget sumpah. Sekali lagi. Dia dari wangi margarinnya, ketemu bawang putih, ketemu aromatik dari daun jeruknya. Ada rasa gurih, dan tekstur nasinya juga nggak begitu perak, jadi tengah-tengah aja. Jadi itu menurut gue yang oke banget. Enak banget nasi jeruknya, sumpah gue suka. Tapi gue pengen cobain sambal hijaunya deh. Sambal hijaunya looks-nya agak kurang menarik sih sebenarnya. Yuk. Sumpah ya, mohon maaf Mas Aldi, sambal hijaunya nggak enak. Sumpah nggak bohong gue. Pantesan dari tadi tuh gue menikmati, tapi ada rasa anomali di lidah gue. Sambal hijaunya yang gue rasain nggak kurang fresh, yang jelas ya. Terasa pahit, kurang fresh, kayak ada wangi. Ada wangi sudah di store cukup lama gitu loh. Kayak entah ya, wangi-wangi OTW basi. Wanginya nggak enak lah, ketara kalau sambal nggak fresh tuh wanginya menurut gue ya. Makanya gue bilang dari looks-nya aja udah nggak asik. Tapi coba kita cobain sambal bawangnya dulu deh. Dan rasanya pahit banget ya. Coba yang ini, sambal bawang. Yoks. Nah, mendingan nih, sambal ini lumayan. Mendingan sambal merahnya gua. Cuma makan sambal merahnya aja dah. Ini ayamnya gue cubit. Kasih sambal merah. Nasi. Sambal hijaunya anomali anjir. Nyesel gue tuang. Set ini pakai jukut ya. Jukutnya saking layu dan berminyaknya, ini teksturnya jadi kayak bayam anjir. Tuh.
Sebenarnya udah enak nih Mas Aldi nih menurut gua. Udah enak, cuman ya harus ada beberapa improvement. Yuks, yuk mari. Ayam udah oke, nasi udah oke, sambal merah cukup melengkapi. Tapi menurut gua, kalau dia dibikin sambal bawang gitu yang aroma bawang putihnya agak lebih stand up, kayaknya lebih enak. Tapi kalau emang ciri khasnya kayak gini, gua nggak ada masalah sama sambal merahnya ya. Sambal hijaunya, ini musuh gua nggak enak anjir. Sama ini menurut gua ya, jukutnya. Sumpah ini jukut kayak gua nggak tahu ya teknik pembuatan jukut, maksudnya mungkin kalau ditirisin dia bisa garing atau gimana. Ini nyerap minyak banget menurut gua. Jadi kayak lengket, padahal jarak kita shoot sama take away itu maksudnya nggak jauh gitu loh coy. Aneh. Tuh, jukut itu ada seasoningnya, tapi gue ngerasa seasoningnya juga kurang merata. Mungkin karena pas di shaker, misalnya di shaker nih, ya karena dia layu begini dan terlalu berminyak, bumbunya juga mau di shake, nempel. Kan harusnya kalau di shake kan misalnya garing nih, dikasih shaker, bumbunya mencar dong, gitu kan kemana-mana. Gimana mau di shake, baru dituang dan nempel bumbunya. Jadi kayak nggak merata menurut gua. Wah, overall sih, tapi menurut gua sebenarnya ini enak, ini bisa enak. Cuman minusnya di dua hal itu sih. Cuman untuk ayam sama nasinya sama sambal merahnya oke menurut gua. Next, gua ada pesan nasi uduknya, kita coba nasi uduknya dulu deh. Nih ada nasi uduk. Wih, nasi uduknya oke nih teksturnya nih. Untuk tekstur nasi proper loh ini, suka gua. Yang begini nih. Nih nasi uduk. Cobain ya. Yuk, mari. Nasi uduknya juga enak. Dia bukan tipe yang strong banget, tapi kalau ada levelan kayak gini, ada levelan light, ada levelan strong, nah dia di tengah-tengahnya. Wanginya terasa, tapi nggak terlalu nusuk, gurihnya dapet gitu loh. Teksturnya juga proper, itu yang gue suka. Coba kita makan barengan. Nih ayam, gue sambal merah aja, sambal hijau, sorry banget. Gue tatar dulu, jangan di sini loh. Lu bisa lihat ya, look sambal hijaunya kayak kering gitu tuh. Tuh, kayak hitam, ngerti gak sih lu? Kayak gelap, udah nggak ada hijau-hijaunya nih. Set. Ini gini, gue makan, ntar sambal merah tinggalan. Ini gue makan terus pakai nasi uduk ya, yuk mari. Ini, yuk gas. Oke, ya, jadi nasi uduknya juga lumayan oke menurut gue. Nah, di sini gue ada pesan dessertnya. Es jelly cream cheese harganya 25.000 guys. Nih lu lihat guys. Bisa ada es jelly cream cheese Senopati kali ya. Harganya udah setara es kopi susu ini cuy. Setara lagi, dikit lagi dapat nasi ayam. Cobain ini sih jelito anjir. Yuk cobain nih. Ya udah sih. Manis, ada jelly-jellynya, isinya jelly doang dengan berbagai macam bentuk jelly gitu ya. Dan gue nggak kurang bisa nangkap rasa cream cheese-nya sih, lebih kayak rasa susu, kayak kuah-kuah es buah sebenarnya yang gue rasain ya. Jadi kalau dibilang cream cheese gue kurang tahu deh, kayak kuah es buah aja sih menurut gue. Oke, kesimpulan lu gimana bang? Buat inovasi oke, dia buka 24 jam buat makanan-makanan kayak gini, cuman emang 24 jam itu justru rawan buat persambelan duniawi, makanya mungkin kontrol terhadap sambelnya dan makanannya terutama emang harus lebih dikontrol lagi nih. Karena lihat ya, kita 24 jam dan kita coba beli pagi, sambal hijaunya menurut gua, aduh kacau banget sumpah. Ya mudah-mudahan pas kalian pengen cobain juga beli, sambal hijaunya udah oke, udah fresh, udah itu aja sih. Sama jukutnya, please banget jukutnya dibikin garing, dibikin kering, gak terlalu nyerap minyak. Shakernya jadi gak nyebar, makannya jadi kayak tekstur bayam nih barusan. Oke, segitu aja lah ya. Lagi-lagi namanya makanan kan selera. Bisa aja nih cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Lagi-lagi suara gua di sini bukan suara seorang expert, hanya suara konsumen sesuai judulnya, ya nggak? Segitu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.